semua, kembali lagi di podcast SMK Serada 3. Pada kali ini kita kedatangan dua bintang tamu terbaru lagi, yaitu Juan dan kakak April. Oke. Jadi tema kita hari ini adalah tentang melukis. Hobi atau apa nih kira-kira ya? Atau perkenalan dulu deh, perkenalan. Dari siapa? Kapan dulu ya? Oke. Nama saya Aprilia Kristina Tanjung dari kelas 11A. Hobinya? Hobi saya menggambar. Udah pasti. Iya. Udah pasti. Kalau nggak menggambar udah bakal diundang. Oke. Nama saya John Patrick dari kelas 10C. Hobi saya yang pasti menggambar. Salam kenal sama Ya, mereka. salahkan ya semua salahkan. Salahkan. Jadi di sini kita kan ngomongin bergambar ya, menggambar. Iya. Itu asal mulai gimana sih kalian berdua? Asal mulainya itu dari waktu SD saya itu kalau menggambar itu ngejeplak. Jadi tinggal warnain. Nah, adik saya itu sering ngelereng-lerekin saya, ya nggak jago lo gambar, ngejeplak gue juga bisa gitu kan. Jadi itu yang buat saya ada kemauan untuk bisa ngegambar, membuktikan ya, supaya saya membuktikan ke adik saya ini kalau misalnya saya tuh bukan cuma ngejeplak doang, saya bisa ngegambar gitu. Awal mulainya saya kayak gitu. Gimana kalau Kian? Kalau gue ya, kalau gue itu dari umur 7 tahun. Dilatih, bukan dilatih sebenarnya, nenek saya kayak cuma kasih lihat gambar itu, Juan kayak gini coba, kayak gambar dong. Gitu diajar juga sih. Nah, terus saya gambar-gambar orang, segmen gitu. Nah, terus saya mulai ngeliat satu buku tulis. Kan ada sampulnya dong, sampulnya ada gambar Cover buku. Ya, covernya itu ada Batman, Superman. Nah, saya mulai di situ saya coba gambar-gambar, mau mirip atau enggak, saya kasih lihat kamar saya katanya bagus. Ya benar saya ikutin dong. Nah, terus lama-kelamaan saya gambarnya mulai ke dinosaur dong, dinosaurus. Nah, mulai dari situ saya niat gambar. Mulai ke yang lain gitu ya. Nah, terus berapa tahun habis itu saya mulai gambar karakter dong, mau gambar karakter lagi. Habis itu berapa tahun kemudian saya mulai belajar gambar wajah, gambar pemandangan, dulu di papan tulis. Udah sih itu. Sampai sekarang. Nih kalian kan suka melukis menggambar ya? Pasti ada hasilnya kan, sebuah karya nyata. Iya. Tuh bisa nggak nih ditunjukin nih ke mereka? Bisa. Nih gambar-gambar kalian. Coba. Ayo, saya dulu ya. Iya. Saya punya dua gambar yang menurut saya pasti kalau misalnya preferensi orang itu ngelihat gambar saya ini, mereka akan milih yang ini karena Lebih berwarna. terang. Pokoknya orang pasti tertuju sama gambar ini. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, saya lebih suka gambar yang ini karena gambar ini tuh punya emosinya sendiri. Saya menuangkan banyak emosi di sini saat menggambar ini. Mungkin orang ngelihat gambar ini cuman hitam putih yang nggak ada maknanya, ngebosenin. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih dalam, kita teliti lebih dalam, gambar ini maknanya dalam. Jadi kita tuh kalau misalnya kita stres, kita ngeliat gambar ini, kita tuh merasa kita ada di dalam gambar ini, kita dengar suara air mengalir, baru perasaan kita saat berada di gunung gitu loh, aroma segar, jadi lebih relax. Tuh guys, kalian bayangin aja dengan ngegambar kita bisa relax, menghilangkan beban-beban pikiran. Gimana kalau yang satunya lagi? Kalau yang ini pasti orang-orang sudah tertarik dari pewarnaannya ya. Ini juga mungkin kalau misalnya anak kecil ngira ini gambar biasa, bunga biasa, tapi sebenarnya ini ada makna. Maknanya itu kayak di sini ada banyak warna ya. Dari pertama warna kuning ini nggambarin kalau misalnya kehidupan kita itu ada cerianya, baru di warna merah ini perasaan kita marah, baru di warna ungu keping-pingan ini nggambarin kalau misalnya di dalam kehidupan kita tuh nggak ada yang sejalannya selurus gitu, ada pahitnya, belok kanan kirinya. Baru kalau makna dari ini itu makna kalau misalnya hidup kita itu mengalir seperti air. Terus kalau makna dari tumbuhan ini, kita itu kan makhluk
makhluk hidup pasti kita bertumbuh, berbunga, supaya kita kayak gambar ini kan pertama mungkin ini dari bibit, dia tumbuh dari akar ke batang ke daun sampai ke bunga. Sama seperti kita dari kita lahir sampai kita nanti bisa sukses di masa depan. Terus ada matahari di sini nggambarin bahwa di dalam kehidupan kita yang pahit ini pasti ada cahaya terangnya. Itu support dari keluarga, teman dan lain-lain ya. Iya. Tuh guys, gambar aja punya arti, punya makna yang banyak. Nggak kayak kalian, nggak saya bercanda. Gimana kalau Juan? Kalau saya gambarnya ini lebih ke figuratif, Karakter. jadi saya gambarnya ini lebih makna, kalau maknanya ini kurang ya, nggak sebanyak makna yang punya April. Nah, contoh gambarnya kayak gini. Ini sama pendapatnya, saya gambar karakter. Kan saya kan suka nonton film juga dong. Ya. Pas nonton film, setiap keluar dari bioskop, pas nyampe rumah, saya selalu buka Google, saya cari informasi aktornya, terus saya buka gambar-gambarnya, saya gambar, atau misalnya saya gambar pas dia lagi dalam terangnya. Nah, kayak gitu. Jadi saya tuh suka karakter sih. Karakter, gambar karakter ya. Iya. Sama waktu itu kan saya pernah buat komik. Nah, dari buat komik itulah saya suka bikin karakter gitu. Ini kan kalian gambar pasti ada apa ya yang kalian nggak suka, kayak suka dukanya lah. Iya. Itu bisa nggak sih dikasih tahu apa yang paling ngeselin pas bikin gambar-gambar itu gimana? Coba Ayo, kamu dulu. Kak dulu apa yang dikesalin gitu? Kalau sukanya itu pasti karena kita tuh jadi bisa nuangin imajinasi yang di dalam pikiran kita itu digambar. Itu yang bikin kita suka sih. Baru sukanya itu dari ketika kita udah selesaiin gambar kita, baru hasilnya itu memuaskan, kita dapat pujian dari orang. Siapa sih orang yang gak mau nerima pujian? Ya kan? Kalau misalnya kita udah dapat nerima pujian cuman dibilang gambarnya bagus banget gitu, itu juga udah paling seneng. Pokoknya kita dapat pujian kayak gitu. Kalau jelas tapi bikin seneng ya. iya, kalau misalnya dukanya itu kayak misalnya kita udah gambar, terus orang ini Cemooh gambar kita. iya, tapi sebenarnya saya nggak masalah, berarti dia memberikan pendapat kepada gambar saya ya. Tapi kalau misalnya dia terlalu dalam memberikan pendapat, itu juga bisa jatuhin mental kita, bukan memotivasi kita buat gambar yang lebih bagus, tapi menjatuhkan mental. Itu sih dukanya, bikin hati sakit gitu. Tuh guys, dengerin, untuk kalian yang suka mengkritik jangan terlalu berlebihan ya. Gimana John? Kalau saya sih sama kayak kamu ya, kadang suka banyak orang yang cuma gambar saya, bikin gambar saya. Itu pas masih tahap progresif, pas saya masih awal-awal gambar gitu kan, masih lebih bold dari sekarang lah ya. Iya. Dibilangnya. Habis itu juga kadang orang tua juga ada saatnya nggak support, apalagi pas awal-awal. Masih belum pada tahu ya. Orang tua saya tipe orang yang misalnya ya udah lu kalau mau apa kasih modalnya, bisa atau enggak serah, nggak perlu lagi, yang penting Udah dikasih, menyiapkan tapi nggak ada- fasilitasnya. ya, tapi udah nggak dikasih support lebihnya. Kayak misalnya lomba atau apa di buku nggak ada. Sampai saya kalau bisa menang lomba aja kayak yang udah biasa. Biasa aja ya, udah biasa aja. Iya, udah amat ya, udah tahu bukan gini. Nah, kalau sukanya ini saya kan gambar lebih kayak reflexing. Jadi saya ini refreshingnya kalau gambar kasih kesan apa ya, kesan nyaman ke saya sendiri. Habis itu kalau misalnya gambarnya udah selesai, saya sekarang suka nikmatin gambarnya. Kalau misalnya saya gambar yang bermakna gitu ya, saya suka dalemin maknanya gitu. Habis itu kadang kalau lagi sedih, saya tuangin gambar saya. Ekspresinya diluapkan karena ya. kayak gitu juga. Ya. Nah, udah situ aja sih. Itu aja. Ini kan dari gambar-gambar yang ada nih, ada nggak sih yang berniatan kayak mau menjual gitu, bikin penghasilan sendiri lah untuk uang saku? Kalau saya dulu pas SD pernah, gue kan bikin komik. Komiknya walaupun jiplak dari majalah Power Ranger doang sih ya. Saya bikin pakai kertas, habis itu saya bikin kayak cerita komik gitu lah. Ada suka saya jahit.
Terus saya jualin ke teman saya 2.000, padahal modal ini lebih mahal dari 2.000 gitu. Yang penting lumayan lah ya. Cuman kesel karena orang suka kayak ini apa sih komik jatuh banget. Salah satu duka juga di situ. Itu duka ya. Iya duka. Kak April ada niatan untuk menjual kah? Kalau menjual saya tidak, tapi saya lebih ke menggambar ini buka peluang saya dapat duit juga dari kayak temen atau saudara saya kayak tolong gambarin dong, terus saya kayak ya udah bayar goceng gitu, kalau di warnet 10.000 gitu. Jadi itu guys. Iya jadi iya. Kadang saya juga kayak gitu tuh. Iya. Pas apalagi pas saya cuma kadang kurang ajar kita kayak gambar sketsa muka. Saya kan udah kita tolong gambar banyak sih gambarin dengan udah main kan cuma dibayar 2.000. Bayangin. Tapi saya nggak apa-apa sih, saya nggak masalah, yang penting udah dibayar gitu. Yang penting ada 2.000 lah ya. Daripada nggak ada sama sekali. Kalau sekarang saya suka jualan buka jasa gambar di online gitu, walaupun ya sepi. Yang penting udah berusaha. Ya, berusaha mencoba. ya. Nah waktu itu saya juga sempat bikin komik lagi di webtoon. Males langsung. Mas, Jadi males ya, akhirnya berhenti. saya doakan bisa rajin lagi ya Jan. Iya, amin amin. Ada jenuhnya juga sih kalau misalnya gambar gitu. Nih kira-kira kalian ada nggak rencana ke depannya mengembangkan bakat kalian atau ingin buka usaha apa lagi kayak Juan tadi? Selain joki tugas ya, yang lebih tinggi lagi. Tinggi lagi. Dulu saya tuh punya cita-cita jadi seorang pelukis. Kan pelukis itu nggak cuman harus bisa gambar kan, tapi harus punya modal juga. Jadi kayak saya tuh harus bikin planning. Saya putus di tengah jalan untuk bermimpi menjadi pelukis karena saya itu menurut saya dalam segi materi saya udah mampu dalam melukis, tapi mungkin dalam segi modal kan harus pakai itu ya biaya kalau bisa melukis kanvas. Iya, kanvas, kertas dan Iya. macam. Menurut saya belum bisa ya, soalnya saya juga terlalu takut untuk minta ke orang tua. Itu sih gitu doang sih. Kalau Juan gimana Ju? Kalau saya sih sekarang ya untuk berkembang, usaha yang saya lakukan sekarang sih tidak dulu ya. Saya ini mulai beralih ke gambar digital. Soalnya saya tahu marketnya sekarang kebanyakan digital dong. Digital ya. Mungkin ada beberapa yang pakai cara tradisional. Cuman itu kan lebih susah, lebih sulit dong. Artinya Juan mengikuti perkembangan teknologi juga ya. Karena kan kalau tujuannya ke depannya, saya ini tuh mau ngambil kuliah jurusan DKV. Oh iya, Desain komunikasi visual. Nah, saya pengen ngambil di situ, mungkin kita jadi ilustrator bisa. Jadi apa aja sih Masuk bisa. studio tuh. Oh masih bisa emang? Bisa sih setahu saya. Oh bisa ya? Juga. Iya, saya mau ambil di situ. Soalnya saya pikir kalau kuliah di situ saya pasti bisa berkembang lagi, bakal Pasti. jadi baik dari sekarang. Yang penting rajin gitu. Saya juga kalau misalnya kerja gitu saya nggak pentingin gajinya sampai gede banget, sampai mungkin 50 juta gitu. Wah. Nah, saya ya targetnya walaupun mungkin tinggi juga sih. Tinggi. 10 juta gitu. Tapi setidaknya bisa lah ya buat saya bayar. lebih kayak kerja gitu, saya mencari yang bebas. Kita bukan bebas, kita ngikutin passion kita, Nggak terpaksa. nggak terpaksa. Kan kita enjoy menikmati hidup juga. Nggak ada tekanan dari orang lain mungkin. Nah, Iya, ada benar. tekanan, no pressure ya. Heeh. Nih, motivasi kalian buat teman-teman di luar sana tuh apa kira-kira? Motivasi ya. Motivasi. Untuk Iya, yang saya merasa random. Iya, salah tuh gitu. Tapi motivasinya tetap berusaha walaupun banyak orang di luar sana yang nggak suka sama kita, nggak suka lihat kita ngakuin suatu hal, nggak suka lihat kita berkreasi, tetap lo berkreasi itu bakal balikin gitu. Makanya mood kita juga. Oke, jangan putus asa ya guys. Ya kalau April, Kalau saya coba aja dulu, nggak ada salahnya kita coba. Terus kalau misalnya jangan nganggep karya kamu itu jelek. Dari diri kamu sendiri aja udah nganggep karya itu jelek, gimana orang lain menanggapi karya kamu itu bagus. Ya. Jadi harus percaya diri gitu Iya, sama karya percaya kita. diri. Saya diri guys, jangan Iya. kebanyakan insecure. Walaupun Pikir banyak-banyak gak baik. nah, Lalu tuh satu lagi, konsisten. nah itu.
Jangan cuman kita punya satu hal nih sukain itu baru berapa sebulan lah dilepas gitu. Nah, jangan kayak gitu guys, tidak baik. Nah iya gitu. Tapi tambahan, Walaupun apa namanya kita gambar nih, misalnya hari ini kita gambar, baru kita ngeliat gambar kita ini jelek, tapi kita simpan gambar itu, tapi nanti suatu saat pas kita buka-buka data kita, dokumen-dokumen kita, pas kita ngeliat gambar itu, baru kita sadar, wah ini tuh ada maknanya sendiri, ada bagusnya Ini loh sendiri. perjuangan kita Iya, selama ini. gitu. Jadi jangan nanggap karya kamu itu jelek, karena semua karya itu bagus, punya seninya masing-masing. Iya. Asal itu kan tahu ada loh karya. Dulu saya penelitian pas SMP. Itu di kanvas. Orang bikin satu titik doang, lukisan tuh nggak dijual berapa? Harganya mahal. Mahal banget. Sampai satu M lebih. Cuma satu titik doang, titik hitam. titik doang ya. Ya, itu maknanya banyak. Tergantung perspektif orang Iya. yang menilainya. Nah, tergantung orang ya. pada dasarnya. Semua karya itu punya value-nya masing-masing. Mm-mm. Punya peminat masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, aduh karya saya jelek banget, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Coba kalau kasih lihat ke orang-orang lain. Iya. Kayak lukisan Picasso, kan ada yang berapa ya abstrak, kita suka. Kayak gitu. Yang nggak jelas juga itu. Iya Ada kalian. nilainya. Habis itu tau nggak Mit? Yang pisang di lakban, tau nggak? Itu bukan gambar ya, tapi itu pisang di lakban dulu ditaruh museum. Sip. Itu punya nilainya sendiri ya guys. Kan aneh, tapi itu bagus. Bagus. Tergantung orang cara pandang orang. Cara pandang orang ya. Iya. Kalian kalau mau ngerti lebih jelas lagi, tanya sama Bu Lisbeth. Itu iya. lebih mengerti. Tanya Pokoknya sama ya. guru kita, Itu STK. guru kita. Dia lebih expert dari kita. Jadi itulah cerita dari para pelukis di SMK Serada 3. Cerita-cerita dari yang mereka suka ataupun mereka nggak suka ataupun suka dukanya lagi bikin menggambar, lukis, ya gitu lah ya. Iya. Ya sekian dari podcast hari ini. Saya berterima kasih banget sama Kak April yang udah mau datang dan juga Juan. Iya, sama-sama. Sip. Ntar kalau ada yang mau mungkin gabung kita bisa ngobrol bareng. Ngobrol-ngobrol bareng. Dan siap kok. DM aja DM. Iya. Ya. Ngobrol di mana? Kayak cari sendiri. Cari sendiri. Oke, intinya segitu aja untuk kali ini. Terima kasih.